어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Ramadana dengan NIM 210404014. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas ciri bahasa manusia. Oke, kita lanjut. Nah, aspek bahasa manusia yang membedakannya dari bahasa hewan. Nah, untuk membandingkan bahasa manusia dengan sistem komunikasi hewan, satu hal yang kita harus ketahui di sini adalah pengertian dari bahasa itu sendiri. Satu hal yang harus kita tangkap di sini adalah pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem latar bunyi yang bisa digunakan untuk komunikasi bagi manusia. Kita harus membedakannya dengan bahasa hewan. Nah, bahasa hewan bukan dikatakan bahasa, melainkan merupakan sistem komunikasi untuk melambangkan isyarat-isyarat tertentu antara bahasa mereka, bukan dikatakan bahasa. Bahasa itu unik, hanya dimiliki oleh manusia. Itu yang harus kita garis bawahi. Kalau bahasa itu tidak dimiliki oleh hewan. Nah, sejatinya sistem komunikasi pada hewan misalnya kita lihat pada lumba-lumba. Beberapa spesies hewan memiliki keahlian dalam berkomunikasi atau bahkan bisa menirukan bahasa manusia. Namun sejatinya sistem komunikasi atau keahlian dari hewan tersebut bukan merupakan bahasa. Itu dia yang harus kita tangkap di sini. Nah, setelah kita membandingkan bahasa manusia dengan sistem komunikasi pada hewan, Hoffman dalam Lobby 1994 mengatakan ada 3 aspek yang membedakan bahasa manusia dengan bahasa atau sistem komunikasi pada hewan. Yang pertama yaitu bahasa manusia bersifat produktif. Nah, dikatakan produktif kenapa? Karena manusia bisa menguasai kosakata lebih dari ribu-ribu kosakata sehingga dikatakan kalau bahasa manusia itu bersifat produktif, sedangkan bahasa pada hewan tak bersifat produktif. Yang kedua adalah bahasa pada manusia terlepas dari konteks, sedangkan bahasa pada hewan terikat oleh konteks. Maka demikian, nah kita perlu jelaskan di sini bahasa pada manusia ini dikatakan terlepas dari konteks, sedangkan bahasa pada hewan terikat oleh konteks. Karena pertama, hewan hanya bisa menguasai bahasa dengan sesama hewan saja, berbeda dengan manusia yang terlepas dari konteks-konteks tertentu. Nah, bahasa hewan ini hanya sebagai isyarat, sedangkan bahasa manusia itu sebagai alat komunikasi yang bisa dipahami dan dimengerti oleh satu sama lain. Yang ketiga adalah manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, sedangkan hewan menggunakan bahasa untuk menginformasikan atau isyarat tertentu. Nah, itu dia yang ketiga. Hewan tidak dikatakan sebagai komunikasi. Hewan ini tidak dikatakan bisa dikatakan bahasa seperti itu tadi, karena hewan merupakan hanya isyarat, sedangkan manusia itu untuk berkomunikasi penggunaan bahasanya. Next, kita lanjut. Karakteristik bahasa manusia. Banyak sekali karakteristik bahasa manusia yang membedakannya dengan bahasa hewan. Yang pertama yaitu bahasa memiliki sistem. Nah, kenapa dikatakan bahasa memiliki sistem? Sistem bahasa itu sudah struktur dan sudah dipahami. Dalam strukturnya itu, misalnya kita sudah belajar pada tataran linguistik, di dalamnya ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan sebagainya. Ini sudah terstruktur. Kenapa dikatakan bahasa memiliki sistem? Karena ia memiliki struktur yang jelas. Yang kedua, bahasa memiliki lambang. Kenapa dikatakan bahwa bahasa memiliki lambang? Yang merujuk
bahasa itu unik. Keunikan bahasa bisa dilihat dari keberagaman bahasa yang ada di dunia, seperti keberagaman bahasa yang ada di Indonesia sangatlah banyak. 9. Bahasa bersifat universal adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Contohnya dalam menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain. 10. Bahasa itu dinamis adalah bahasa selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. 11. Bahasa itu bervariasi, yaitu bahasa memiliki banyak variasi dari segi huruf, makna, dan juga bentuk kata. 12. Bahasa itu manusiawi. Bahasa hanya dimiliki oleh manusia karena bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi. Selanjutnya 13. Jalur vokal auditoris adalah karakteristik bahasa yang paling tampak. Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia dan diterima baik oleh pendengaran. 14. Transisi budaya adalah bahasa diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang. Contohnya, seorang ibu yang mengajarkan anak